wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, kita sama-sama baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, mari kita bersyukur kepada Allah yang sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya ibu-ibu. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini semua atas izin Allah. Allah memberikan kita sehat, nikmat iman. Semoga kita semua menjadi surga, penghuni surga Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu dari rumah Allah ridhoi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ibu-ibu yang di belakang dimohon untuk maju ke depan. Kalau di belakang kurang konsentrasi, Bu, mending ke depan. Ya, mari Bu di depan. Ya, jadi biar kelihatannya barisannya rapih gitu. Yang ibu yang di depan boleh maju ke sini. Yang di belakang. Ya. Jangan segan-segan untuk maju ke depan karena di depan itu nanti pahalanya lebih besar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita yaitu Dr. Nur Hamidah. Kepada beliau, tafadholi. Ya, ke depan ibu-ibu, ayo biar dapat onta di depan nanti dapat onta. Ya, kalau di belakang nanti dapatnya ayam, mending onta ya. Biar pada maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Tak pernah terputus kalimat yang paling pantas di pagi hari ini di lisan kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah dari sejak awal sampai nanti alhamdulillah pun ya ketika di akhirnya. Karena kalau kita tidak terputus mengucapkan alhamdulillah, Allah akan ganti juga nikmat yang tak pernah terputus dan tak pernah terbilang. Itulah janjinya Allah, la in syakartum la azidanakum. Jadi harus sering-sering merasa bahwa hidup kita ini banyak sekali Allah berikan rezeki. Siapa yang tidak mampu bersyukur dari nikmat yang kecil, maka nanti enggak dikasih sama Allah nikmat yang lebih besar. Ya, jadi jangan sampai kita merasa ya Allah kok hidup saya sabar melulu. Kayaknya menderita sehingga akhirnya sabar. Memang enggak salah, kita selalu bersabar. Tapi jangan sampai kita merasa sabar. Kenapa? Karena hati kita tertutup. Kita enggak merasa ada nikmat yang disyukuri. Ini yang bahaya. Jadi hari ini apapun masalah kita, apapun kondisi kita, tapi tetap Allah beri kesempatan kita untuk
sehat walafiat, duduk dalam majelis ilmu, ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Karena saya yakin ibu-ibu datang ke sini bukannya lagi nganggur, bukannya lagi nggak ada kerjaan, pasti semua ya banyak kesibukan, tapi disempet-sempetin ke sini. Bukannya lagi sehat walafiat sih, ya ini leher lagi pegel, pinggang kok kayaknya ya pegel nih, dengkul juga kayaknya berat banget kan gitu kan. Ya, disehat-sehatin duduk di majelis ini. Moga-moga ya kondisi kita yang mungkin punya banyak kesibukan, Allah mudahkan setiap kesibukan kita. Yang sedang punya banyak kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, yang sehat-sehatin, insya Allah benar-benar dikasih sehat walafiat. Ya amin, ya rabbal alamin. Nah hari ini kita pun juga akan mencoba untuk meningkatkan derajat hidup kita, enggak hanya sekedar menjadi seorang muslimah, tapi muslimah yang bagaimana Bu yang hari ini? Nah, ada enggak di antara kita yang enggak punya otak? Ya semuanya ada kan gitu kan, pasti punya otak. Tapi jangan sampai kita lihat ada orang yang mungkin menurut kita sekolahnya lebih tinggi dari kita. Tapi ada kalanya pada saat dia menghadapi satu masalah, akhirnya kita sampai mempertanyakan, dia nggak punya otak apa ya? Kan kadang gitu ya. Artinya kita tidak akan sekedar menjadi muslimah yang punya otak. Tapi otak yang bagaimana? Yang berfungsi menjadi berakal sehat. Sehat walafiat. Kayak apa itu? Bersyukur. Menjadi muslimah yang berakal sehat, enggak mesti harus sekolah sampai wah gelarnya banyak. Banyak juga orang yang punya gelar tapi perilakunya tidak menunjukkan orang yang pinter. Ya kan? Bersyukur, ternyata untuk menjadi orang yang berakal sehat, Al-Quran sudah memberikan caranya. Dan bersyukur untuk menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran kita, enggak mesti kita harus daftar di perkuliahan. Cukup di majelis taklim. Karena ini yang paling enak untuk ibu-ibu. Bukannya saya melarang ibu-ibu untuk sekolah tinggi-tinggi. Banyak teman-teman saya yang kepengen sekolah tinggi. Tapi ternyata mereka kalau kepingin sekolah tinggi itu nego sama kampusnya. Syaratnya apa? Ya, kepada kampus. Saya boleh deh ya kuliah pengen belajar agama sampai tingkat doktor deh. Tapi syaratnya cuma satu, jangan pakai ujian. Iya kan? Lah kenapa saya bilang majelis taklim menjadi salah satu yang paling menyenangkan? Karena di majelis taklim gak ada ujian. Kalau di majelis taklim gak ada ujian, ibu jangan belagu merasa jadi kakak kelas. Karena semuanya teman sekelas. Ya, ada kakak kelas karena ada tingkatan. Gimana caranya dia bisa naik tingkatan? Ujian. Nah di majelis taklim nggak ada kakak kelas. Jadi jangan merasa menjadi kakak kelas yang ngatur-ngatur adik kelas. Karena nggak ada kakak kelas, nggak ada adik kelas. Mau yang masuknya dari awal atau yang baru datang sekarang, tetap namanya teman sekelas. Ya, mau ibu kalau majelis taklim ini ada tingkatan kelasnya, mau nggak? Lu langsung kegedek gak mau. Ya karena takut ujian kan gitu kan. Nah, jadi bersyukur dengan kelas majelis taklim tanpa ada ujian, tapi kita bisa bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang baik. Ya, salah satu cirinya orang yang pinter dalam Al-Quran itu disebut dengan
ulil albab, orang yang berakal sehat. Ayo kita lihat. Sering dengar kan Bu ulil albab? Nah, ulil albab di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Nah, kenapa kita kepingin kita menjadi muslimah yang berakal sehat? Bahasa Al-Quran itu ulil albab. Gak cuman muslimah yang punya akal, gak cuman yang pinter, tapi yang berakal sehat. Apa sih maksudnya ulil albab? Jadi dalam pengertian ulama-ulama tafsir bahwa yang namanya ulil albab itu adalah mereka yang memiliki akal, tapi akalnya akal yang sehat walafiat, bukan akal yang penyakitan, yang suka ngakal-ngakalin. Akal yang sehat. Atau kalau bahasa gampangnya ya mereka yang berotak luhur. Karena kan kalau akalnya nggak sehat, kepikirannya, ya kalau akalnya nggak sehat bisa jadi ibu kepikirannya orang itu gila, ya kan? Makanya kalau datang ke rumah sakit jiwa, orang itu merasa kayaknya trauma banget, ya kan? Ya, karena dianggapnya orang gila. Ya, padahal nanti di rumah sakit jiwa itu enggak melulu orang itu gila. Saya punya temen kurang apa pinternya, ya dia memang salah satu dari tim peneliti nuklir. Ya artinya orang yang pinter deh, ya dengan selalu melihat hal-hal yang ya ibaratnya nuklir itu atom kan, ya sangat kecil. Sampai suatu hari dia datang ke rumah saya. Ya, dengan ketakutan yang amat sangat. Kenapa? Karena dia ya dengan pikirannya dia itu ya melihat situasi dan kondisi yang ada di Palestina, rasa kepikirannya amat sangat itu sampai datang, ibu, ya kita harus siap-siap, Yahudi udah ada di depan mata kita. Nah, Yahudi ada di jadi saking kepeduliannya dan mungkin saking dia kegergetannya, itu sampai akhirnya mengacaukan akal sehatnya. Ya, udah kan nggak mungkin kita bilang lo gila lo ya nggak mungkin kan. Nah, akhirnya apa? Keluarganya mengajak saya untuk membawa ke tim ruqyah. Lah kenapa harus ke tim ruqyah? Ya kok kayaknya dia kok ngomongnya ngaco kayak begini. Ya udah ibaratnya karena tangan saya tuh digenggam nggak lepas-lepas, kan? Dan diajak ke tim ruqyah. Dan kata tim ruqyah juga nggak ada masalah, ya kan? Karena dia yang pikirkan dia itu bukan setan. Jadi bagaimana ini Yahudi seakan-akan udah ada di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, sama keluarganya akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa, rumah sakit Islam Pondok Kopi. Udah begitu dikasih tahu ya apa aja sih, saya kan juga kepingin tahu. Ya, itu pengobatan di rumah sakit Islam Pondok Kopi ya, rumah sakit jiwa Islam Pondok Kopi itu kayak apa sih? Ya kan? Ternyata apa Bu? Begitu saya lihat kan nginep, kan biasanya itu nginep ya, ada yang 3 hari, ada yang seminggu gitu. Begitu saya lihat ini mah kayak pesantren. Ya, jadi bukan kayak orang yang gila yang ibu lihat di film-film, enggak. Itu pendekatannya seperti pesantren untuk menenangkan jiwanya. Nah, jadi dari sini saya mencoba untuk membahasakan ulil albab itu gampangnya bukan orang yang berakal sehat. Karena nanti kalau orang yang nggak berakal sehat dianggapnya orangnya otaknya sakit kan gitu kan. Otaknya sakit nanti dibawanya ke rumah sakit gila atau rumah sakit PON lagi. Jangan penyakit otak. Jadi saya lebih senang membahasakan muslimah yang ulil albab itu, berakal sehat itu berarti mereka yang berotak luhur. Ya, berotak mulia. Nah inilah yang akhirnya bagaimanakah kita memahami kita kepingin jadi muslimah yang berakal sehat berarti otak kita luhur. Nah, pertama, orang yang menunjukkan dia itu memiliki akal sehat
Berarti akalnya mampu menunjukkan kepada dia mana kebaikan, mana keburukan, sehingga nanti otak akan memerintahkan semua yang ada di dalam tubuhnya ada gerakan motorik. Ya, otak itu akan menunjukkan Al-Quran itu baik, maka nanti akan menyuruh mata untuk membaca, menyuruh tangan untuk membuka. Itu otaknya berarti sehat. Tapi kalau otaknya kurang sehat, tahu sih Al-Quran baik, tapi kenapa ya? Males banget baca. Ya Allah, kalau baca ngantuk banget. Dia nggak gila, tapi dalam indikasi ini disebut otaknya kurang sehat. Karena otaknya tidak mampu memerintahkan dia yang baik itu untuk dikerjakan. Tahu sih bohong itu dosa, tapi otaknya tidak mampu mengendalikan mulutnya untuk menikmati kebohongan. Gitu, menahan diri untuk tidak menikmati kebohongan. Walaupun dia orangnya pinter, gelarnya banyak, tapi kalau doyan bohong berarti namanya otaknya tidak luhur. Otaknya enggak sehat, dia bukan ulil albab. Nah, berarti kalau nanti kita lihat dalam struktur otak kita, otak ulil albab ini, otak luhur ini adanya di mana? Di depan nih. Ya, jadi kalau ngutip orang-orang anatomi, otak depan ini namanya apa? Ya, frontal cortex, ya kan? Ada yang bilang begitu kan? Jadi otak depan. Makanya nggak heran kalau menurut para peneliti pornografi yang dilihat sama anak, yang ditonton sama anak, itu merusak otak bagian mana? Bagian depan. Karena otak luhur itu adanya di depan. Jadi saya gampangnya ngasihnya otak luhur. Ya, karena kalau nanti lihat di anatomi, itu bahasa kedokteran tuh. Ya bahasa anatomi, liar kita. Ya, jadi namanya otak luhur. Adanya di mana? Di depan. Otak ini, ya, jadi otak yang ada di depan ini, akal yang ada di depan ini, ya, itu fungsinya dia menyimpan data. Data dari mana? Dari apa yang didengar sama apa yang dilihat. Itu disimpannya di sini. Ya, berarti kita akan mengoptimalkan otak kita yang di mana, Bu? Yang di depan. Nah, sekarang lanjut. Kalau kita lihat di Al-Quran, jangan sampai kita keder. Karena sampai tadi pagi saya punya satu komunitas para dokter. Dokter spesialis. Yang dokter spesialis anak, yang dokter spesialis saraf. Nah, itu sampai tadi pagi masih berdiskusi tentang fungsi yang ditugaskan oleh Allah untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, itu otak apa hati? Nah, ada yang otak, ada yang hati. Ya kan? Yang penting jangan otak-otak aja. Ya kan? Ya kan? Otak apa hati? Itu ya saya bacakan. Saya bilang, Masya Allah, memang Allah itu baik ya, kadang memberikan pelajaran kepada kita, ya, dengan kondisi Allah hadirkan perdebatan, ya, Allah hadirkan diskusi, ya, yang ada di sekitar kita, berarti itu cara Allah sedang mengajarkan kita. Jam 7.55, berarti kan baru banget tadi. Dia bilang, Ibu, saya mau tanya. Menurut Imam Syafi'i, bahwa yang berakal adalah jantung hati. Jadi kalau yang berakal, yang berpikir itu jantung hati, adanya di sini apa di sini?
di sini, itu kata Imam Syafi'i. Ya, terus bukan otak. Semua penggerak dalam diri kita berada di kolbu kita yang menggerakkan otak kita. Namun kolbu atau hati itu adanya terletak di dalam jantung hati kita. Jantung akan mengirimkan elektromagnetik ke otak dan memberikan sinyal ke otak untuk menggerakkan anggota badan kita. Terus ada lagi. Dokter saraf langsung bilang, maaf. Nah, kan kalau dari kedokteran salah. Jantung bisa menggerakkan anggota badan karena kalau jantung bisa menggerakkan anggota badan karena jantung tidak ada reseptor eksternal untuk menerima stimuli dari luar. Susah ngomongnya. Jadi pokoknya gini, ya. Jantung itu tidak bisa ya menggerakkan anggota tubuh karena dia tidak punya reseptor eksternal gitu pokoknya. Dia tidak bisa menerima stimulus. Jadi ya kalau saya berpikir segala sesuatu pusatnya adalah di otak. Ya wajar karena dia memang dokter otak, spesialis otak. Kan? Jadi dokter anak otak. Dah, akhirnya dokter yang lain setuju. Ini bahasa mereka ya. Tapi memang hiker fungsional ada di atas otak adalah iman. Nah, mulai ini adem, ya kan? Akhirnya apa? Nah, katanya mungkin saja ada sistem lain di luar sistem organ manusia. Jadi udah mulai menemukan. Jam 8.45, berarti 15 menit sebelum saya nyampe di sini. Saya belum baca, baru baca nih. Mungkin saja ada sistem lain di luar sistem organ manusia saat ini, yaitu sistem kolbu yang tidak bisa terdetek. Yang kita belum tahu. Karena kolbu direpresentasikan sebagai salah satu organ dan dengan segala kemampuannya itu bisa ada sensitif, ya, ada think, ada respon ya. Kayaknya gak ada yang organ saat ini bisa melakukan semua fungsi itu dalam satu organ. Bisa jadi ini adalah ilmu Allah yang maha luas dan saya secara pribadi belum nyampe ilmunya. Itu dokter spesialis otak. Dari sini akhirnya apa? Saya belum jawab. Ya, jawabnya di sini aja deh. Ternyata ya Allah, diskusi tadi antara yang berpikir, yang menentukan otak apa jantung, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sinonim al-lub. Jadi ulil albab itu berarti otak luhur itu namanya lub. Lub di dalam Al-Qur'an itu sinonimnya banyak. Kalau sinonim berarti apa? Persamaan. Nah, yaitu apa? Pertama, lub itu ya memang dia adalah otak yang berfungsi untuk berpikir. Itulah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 242. Ketika Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi." Nih Allah jelaskan nih tanda-tanda kekuasaan Allah. Ditujukan bagi siapa yang bisa memikirkan cara-cara berpikir untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allakum taqilun. Bagi mereka orang yang berakal. Berarti adanya di mana? Otak. Allah juga menyebutkan yang berpikir itu enggak cuman otak. Tapi yang berpikir itu juga jantung hati. Yaitu al-qalbu. Jadi kolbu itu gampangnya Bu nerjemahinnya jantung hati aja. Karena kalau bahasa anatominya al-qalb itu jantung. Ada spesialis jantung. Kapan Ibu ke spesialis jantung di rumah sakit? Kalau ada indikasi sakit jantung. Tapi orang dokter jantung bingung.
Ketika ibu datang, ya Allah dokter, saya obatnya apa ya? Saya jantungan. Apa indikasinya Bu jantungan? Kenapa ya dok ya? Itu setiap tetangga saya kedatangan tukang paket, saya jantungan. Asam lambung saya naik. Kira-kira dokter jantung ngasih obat apaan? Bu, banyak ngaji, ya kan? Lah kenapa? Jadi marah-marahnya sama tukang paket. Astagfirullahaladzim, lo kagak sopan banget sih. Jangan suka teriak-teriak di rumah orang. Ibu tukang paket itu kalau manggil paket pelan-pelan apa teriak-teriak? Teriak. Jangan diomelin tukang paketnya. Ini gara-gara dia teriak-teriak nih. Gue jadi jantungan melulu. Kenapa paket? Siapa lagi tuh dapat paket? Ya kan? Jadi jantungan, jadi asam lambungnya kambuh kalau tetangganya dapat paket. Tambah lagi, ya Allah dok, ya dia disegerakan masuk ke IGD. Ini kenapa indikasinya? Iya, jantungannya kambuh, gak cukup cuman ke poli, tapi harus dirawat inap. Gara-gara apa? Garasi rumah tetangganya datang mobil baru. Astagfirullahaladzim. Paket kecil dia jantungan ke poli jantung. Begitu mobil yang masuk. Ya Allah, yang namanya mobil baru kan bisa jadi tetangganya belajar ya Bu ya. Lewat depan lagi rumahnya, ntar keinjek klakson, ya kan, keinjek rem, akhirnya ngelakson. Kenapa kita yang akhirnya masuk IGD? Kalau kayak begitu, ya kan, kira-kira diobatin nggak sama dokter jantung? Enggak. Ya, sedangkan yang namanya kesel, ya atau lapang, biasanya kita ngomongnya hatinya lagi sakit atau jantungnya lagi sakit. Kan hati itu mah bukan ke dokter jantung, itu mah dokter hati, ya kan? Ada nggak di rumah sakit poli hati? Enggak ada. Nah makanya akhirnya saya menerjemahkan, ya al-qalb itu jantung hati. Alhamdulillah kan di Indonesia udah jadi satu kata kan Bu, jantung hati. Karena kalau jantung kita nggak bisa ke dokter jantung, namanya penyakit hati. Begitu penyakit hati, nggak ada spesialisnya. Ya spesialisnya penyakit dalam, ya kan gitu. Berarti ya ini yang sakit adalah hatinya. Nah, maka saya sebut dengan jantung hati. Nah, Allah yang menyuruh jantung hati itu diminta berpikir. Lihat ayatnya. Surat Al-An'am ayat 179. Kalau jantung hatinya gak difungsikan untuk berpikir, disebut oleh Allah kayak kebo. Ya karena binatang ternak. Ya, salah satu dari binatang ternak apa Bu? Kerbau. Jadi jangan orang yang makan tidur lo kayak kebo loh. Justru yang nuduh orang kayak kebo, akalnya nggak luhur. Allah menyebutkan dia seperti kerbau. Nah ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti akan masuk neraka jahanam kebanyakan adalah jin dan manusia. Kayak apa manusia yang masuk neraka jahanam? Lahum qulub. Qulub apa artinya? Jantung hati. Jantung hatinya la yafqahuna biha. Fikih, enggak belajar fikih. Jadi ternyata Allah menyebutkan untuk belajar fikih, untuk paham. Fikih itu kan berarti ilmu pakar. Ya, fuqaha itu berarti pakar. Ya, pakar terhadap agama. Untuk menjadikan kita orang yang paham agama bukan di sini. Tapi ayat ini menyebutkan di mana? Di sini. Ya, hatinya tidak memahami ilmu agama. Ya, berarti kalau disebut dengan hati tidak memahami, berarti fungsi hati berpikir. Ya kan? Paham gak loh? Bukan di sini, tapi paham gak? Gitu. Ada. Kemudian yang ketiga, Allah juga menyebutkan nanti diminta untuk melihat, diminta untuk berpikir.
itu ada lagi. Fungsinya namanya hati. Organnya namanya hati. Tapi fungsinya al-fuad. Jadi hati yang mampu melihat kebenaran. Jadi kalau ibu lihat tubuh manusia kan, kayak gimana bentuk hatinya. Itu organ, namanya organ hati, kibdah. Bahasa Arab itu kibdah. Tapi fungsinya hati yang untuk memahami disebut dengan al-fuad. Faedah, kan kalau bahasa kita dia bisa mengambil faedah, itu bukan otak. Yang bisa mengambil faedah itu hati. Kenapa kamu nggak bisa mengambil manfaat? Ya. Habis gimana ya? Dia senyum loh sama kamu. Apaan senyum sok manis dia? La ilaha illallah. Dia ngelihat orang senyum nggak bisa ngambil manfaat. Dia malah menganggap orang yang senyum itu ngeledek. Ya. Tandanya otaknya yang nggak bisa berpikir, apa hatinya yang nggak bisa berpikir? Kalau pakai ayat ini, hatinya ya orang senyum salah, sok manis. Iya kan, julid, ya kan. Ya, begitu orang itu akhirnya takut, ya kan, ngelihat tapi pura-pura nggak ngelihat, lihat belagu banget, ya Allah, ya kan. Itu disebut oleh Allah yang nggak berfungsi apa? Hatinya. Jadi hati itu diminta oleh Allah, dia mampu melihat kebenaran, mengambil kebenaran. Jangan sampai nih calon mertua berantem sama anaknya karena calon mertuanya nggak punya fuad. Ya, anaknya udah jatuh cinta, nggak ada masalah dengan calon yang dipilihnya. Tapi ibunya kagak mau. Kita sebagai ibu nggak mau. Kenapa? Apa sih Ma yang salah? Mama sebel aja liat mukanya. Oh, kan kadang begitu. Emang kenapa sih Ma mukanya? Nggak asik aja ngelihatnya. Kenapa nggak asik? Ternyata apa? Ingat mantan SMP. La ilaha illallah. Itu yang nggak punya ya berpikir, nggak punya fungsi. Berpikir itu hati atau otak? Kalau dalam ayat ini, hati. Ya, padahal nggak ada yang salah dari laki-laki yang dipilih oleh putrinya. Ya, tapi karena ibunya nggak punya hati, sebel. Pokoknya nih surga di bawah kaki mama loh. Jangan sampai nanti kamu tetap nikah sama situ, kamu jadi anak durhaka. Kan anaknya kan dilema. Ya Allah kok kayak begini amat sih, ibu saya makin ngaji, makin kayak begini. Ya Allah berarti ada yang salah dari organ hatinya. Kemudian Allah lagi menyebut ya nggak cuma satu organ, tapi Allah menyebutkan tempat di mana organ itu berada, yaitu sudur, dada. Ya, as-sudur. Ini dalam surat Al-An'am 125. Wa may yuridillahu bihi yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi siapa yang diinginkan oleh Allah, maka nanti dia akan dapat hidayah. Jadi pintu hidayah itu Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah di dada. Nah, jadi dari sini Allah menyebutkan yang berfungsi berpikir itu, yang akan menjadikan kamu orang yang berotak luhur itu, tubuh kamu yang berfungsi untuk berpikir itu enggak cuman otak. Ada kalanya itu adalah fungsi hati. Dan saya senang banget tadi statement ya teman saya yang dokter spesialis sub otak anak. Sampai ilmu ini saya cuma bisa jawab tadi apa? Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Artinya ya, di atas ilmu manusia jangan lupa semua adalah ciptaan Allah. Dan sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Quran. Dan moga-moga para medis tidak menemukan jawabannya,
ternyata kita yang ngaji menemukan jawabannya. Lihat. Sekarang kalau kepingin otak kita luhur, kalau kepingin jadi ulil albab, karena ulil albab itu baik dalam kategori para ulama, itu mereka yang otaknya itu di tingkat tertinggi. Itulah otaknya para nabi, ulil albab. Itulah otaknya para ulama, ulil albab. Kan kita kepingin walaupun kita bukan siapa-siapanya nabi, kita cuma umatnya nabi, tapi otak kita kepingin seperti nabi. Ya, walaupun kita bukan bunyai, tapi otak kita kepingin lebih mulia ya dari sekedar hanya gelar seorang bunyai. Kan begitu kan? Karena kita memiliki otak luhur. Nah, seperti apa mekanismenya? Ini akan kita latih. Jadi prosesnya bahasa kita adalah kalau latihan itu, kalau latihan fisik biasanya namanya apa? Olahraga, latihan fisik. Ya kan? Kalau untuk melatih non fisik kita sebut dengan olah jiwa. Jadi nggak cuman olahraga doang, nggak olah jiwa. Buktinya apa? Orang yang olahraga doang, dia jalan 1 kilo, 2 kilo kuat. Tapi ke masjid cuman 100 meter agak kuat. Berarti yang kurang di mananya dia? Olah jiwa. Nah kita kalau kepengen jadi kuat, olahraga dan olah jiwa. Dan jangan juga sih olah jiwanya kuat, tapi cuman modal omdo ngomong doang. Semangat, saya mah bismillah, kepingin tiap malam qiyamul lail. Tapi karena enggak olahraga, akhirnya cuman niat doang. Kenapa begitu mau bangun, ya Allah kok pinggang pegal banget ya. Jangan, ya Allah lagi kurang enak badan ya Allah. Udah, hari pertama. Hari kedua udah pasang alarm lagi. Jangan, ya Allah ini mata berat banget ya Allah. Kenapa? Karena ya ngantuk, capek. Modal olah jiwanya niat doang, nggak didukung dengan fisik yang kuat, nggak jadi-jadi itu ibadah. Yang ada cuman apa? Koleksi niat. Ya kan? Udah niat sih, alhamdulillah koleksi niat. Kan niat aja dapat pahala 1. Ya. Apakah ada orang yang masuk surga dengan koleksi niat? Enggak ada. Yang masuk surga itu dengan amal yang kita lakukan. Gitu. Nah sekarang kalau kita kepingin otak kita sehat, otak kita luhur, hati kita sehat, hati kita luhur, organ yang lain juga sehat, organ yang lain juga luhur, maka Allah menyuruh kita proses olah jiwa. Apa yang disiapkan pertama? Kalau untuk kuliah, untuk sekolah yang sifatnya akademik, formal, ya, yang disiapin kan alat tulis, kan gitu kan. Sekarang nggak pakai alat tulis, digital, kan gitu kan. Nah tapi kalau untuk menjadi otak luhur, yang disiapkan yang pertama adalah telinga. Ibu punya telinga kan? Nah, alhamdulillah, dibawa-bawa kemana-mana, nggak ada. Ada anak sekolah yang nggak bisa nulis, ya nggak bisa ngikutin pelajaran. Kenapa? Karena ketinggalan buku tulisnya. Tapi kalau kita kepingin jadi muslimah yang pinter, yang berakal sehat, nggak ada alasan. Ya Allah ustazah, kupingnya ketinggalan. Ada nggak kupingnya ketinggalan? Nggak ada, kupingnya dibawa-bawa. Ya kan? Berarti alhamdulillah Allah mudahkan kita. Kalau kepingin menjadi muslimah yang berakal sehat. Karena kita punya telinga, kemana-mana dibawa. Apalagi? Mata. Buka telinga, buka mata. Karena nanti telinga itu akan menyimpan informasi semua yang kita dengar. Mata menyimpan informasi semua yang kita lihat.
Ya, gimana sih udah nggak ngelihat itu? Nggak sekedar lihat tulisan. Mata itu fungsinya melihat apapun juga. Dan semua yang kita lihat itu adalah ilmu, data, informasi yang akan menjadi modal kita cerdas. Buka mata, buka telinga, buka mata. Nanti disimpannya di mana? Di otak. Otak, dia akan berfungsi mulia atau tidak mulia kalau otak ini nanti kerjasama sama jantung hati. Kalau ini sudah berfungsi bekerja sama, karena kan ibaratnya seperti kerjanya otak sama kerjanya jantung itu kan kerjasamanya dalam hal memompa oksigen, memompa darah. Kalau ada penyumbatan, bisa jadi nanti nih di antara ini ada penyumbatan, bisa nggak nanti menggerakkan seluruh tubuhnya? Nggak bisa, ya kan? Di otaknya ada penyumbatan, atau di jantungnya ada sumbatan. Itu akan mempengaruhi nanti, kepengen, udah niat, tahu itu baik, tapi nggak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Karena ada penyumbatan, kan gitu kan. Nah, insya Allah 5 ini kita semua punya, nggak ada yang ketinggalan di rumah kan. Ya, mata dibawa, telinga dibawa, otak dibawa, ya, jantung hati dibawa, ya, mulut pun juga dibawa, nggak ada yang ketinggalan. Berarti kita siap untuk memproses diri kita menjadi ulil albab. Ayo dimulai. Latihan yang pertama, kalau kepingin jadi ulil albab, optimalkan organ apa tadi? Telinga dan mata. Dalam hal apa? Menerima pelajaran telinga dan mata, surat Al-Insan. Namanya surat Al-Insan. Ditujukan buat siapa? Buat manusia, cung tangan yang bukan manusia. Enggak ada, walaupun bersama kita para malaikat. Saya tidak nyuruh malaikat tunjuk tangan. Bisa jadi, bergidi kita, ya kan? Tapi kita yakin bersama kita adalah malaikat. Allah menyuruh kepada manusia. Kalau kamu kepingin cerdas, maka berawal dari organ kamu sebagai manusia. Optimalkan dulu, yaitu telinga. Inna khalaqnal insan, kami menciptakan manusia awalnya dari setetes mani. Gak ada kan di antara kita yang dari perubahan kera, Darwin, gak ada kan? Gak ada. Jadi ayat ini tidak ditujukan buat mereka. Ayat ini ditujukan buat kita. Karena kita berasal dari sperma bapak dengan indung telur ibu bersemayam di dalam rahim sampai 9 bulan. Kalau nggak prematur, kan gitu. Setelah itu Allah ingatkan kita, lalu kita lahir, baru jadi manusia. Berarti sekarang nih, sejak kita dilahirkan, apa kata Allah? Nabtali, Allah pasti akan uji kalian. Berarti saat kita hidup di dunia, pasti kita akan menghadapi ujian. Karena ujian untuk kenaikan kelas. Di majelis taklim aja gak mau ujian. Tapi tetap di mata Allah kita kepengen naik kelas. Kan gitu kan? Nah, pada saat kamu diuji sama Allah dengan berbagai macam kasus, dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam karakter orang, suami, anak, mantu, mertua, ya, orang tua, teman, pokoknya kamu diuji dengan apapun dalam hidup kamu, jadilah kamu proses untuk manusia yang cerdas. Yaitu organ apa yang diminta oleh Allah untuk dipakai? Pertama kali ketika kita menghadapi satu masalah. Sami'am basiro, pendengaran sama penglihatan. Yang gak dipakai apa? Mulut. Kita akan kehilangan identitas kita sebagai manusia. Kalau diuji apapun, kasus kayak apapun, musibah kayak apapun, yang kita dahulukan adalah mulut. Ya Allah begini banget, ya Allah, kagak lulus itu.
Jadi Allah minta belajarlah dari Nabi Musa. Langsung DO. Belajar sama Nabi Khidir. Baru datang dikasih pelajaran pertama, gagal. Kedua, gagal. Ketiga, gagal. Langsung DO. Diusir. Penyebabnya apa, Bu? Mulut, komen melulu. Ya kan? Nabi Khidir ngebolongin perahu. Ikut dibolongin sih, itu gak bagus lagi. Udah dibilangin, kamu kalau mau belajar, dengerin dulu, amati dulu. Jangan komen melulu. Lalu Nabi Khidir membunuh anak, astagfirullahalazim, itu dosa tahu. Ya, terus Nabi Khidir membangun ya satu bangunan melindungi tanah anak yatim, duduk bareng sama Nabi Musa, komen lagi, enak banget ya kalau kita minta upah. Ya Musa, yang kamu tuh gak sabar. Kenapa? Tandanya kamu gak sabar, mulut kamu komen melulu. Hadza firaku baini wa bainak. Dah unfriend. Kan ya inilah perpisahan antara aku dengan dia. Jadi ternyata Nabi Musa langsung terusir. Padahal itu ketemu guru susah banget. Sepanjang jalan bertahun-tahun sampai dia ingin bertemu dengan guru ini. Udah ketemu sekali, dua kali, tiga kali langsung diusir. Penyebabnya apa, Bu? Mulut. Jadi kalau kepingin menjadi muslimah yang cerdas, latihan yang pertama, apapun yang terjadi, pakai masker. Jangan komen, ya Allah gatel banget. Nah kalau masih gatel, nggak cukup pakai masker, ambil plester. Gitu kan? Mungkin orang-orang berpikir, lo gila lo yang gila. Tuh kan kagak cerdas lagi, ya kan? Udah, dia mau ngomong apapun, banyak dengar, banyak lihat. Sampai kapan? Inna hadainahu. Sampai nanti Allah kasih petunjuk. Berarti ada proses petunjuk. Dari dari telinga, mata, nanti diolah oleh otak. Dan otak itu kalau dia bisa nyambung ke hati, itu cuman otak lub. Otak lub ini, otak luhur ini akan nyambung ke hati. Karena Allah akan berikan petunjuk. Karena tadi di ayat ini, di ayat-ayat sebelumnya kan, dengan akalnya, dengan jantung hatinya, dengan hati yang paling bisa memberikan manfaat, ya berarti afidah, ya yang adanya di sini, berarti antara sini sama sini itu nanti akan nyambung. Allah akan berikan petunjuk. Sampai nanti Allah akan berikan petunjuk. Nah, kalau kita kepingin dapat petunjuk, jangan sampai ada penyumbatan. Ya Allah, udah dengar, udah lihat, kenapa kok belum dapat petunjuk? Bisa jadi ada penyumbatan. Biar nggak ada penyumbatan, lanjutkan. Berarti latihan pendengaran, penglihatan kita biar nggak ada stroke, jangan nggak ada penyumbatan, loadingnya Allah memberikan petunjuk, telinga dan mata kita harus terus diolah jiwa, olah pendengaran, olah mata dalam hal apa? Pertama, latihan mendengar yang baik-baik. Jangan dengerin yang gak baik-baik. Salah satunya adalah latihan dengerin kalimat yang baik. Apakah itu dengerin murotal Al-Quran, salawat, tasbih, tahmid, tahlil, itu selalu berkumandang di telinga kita. Mau tidur, di rumah, itu terus disetelin. Abaikan orang yang suka komentar. Kenapa sih rumah lo tuh merotal melulu? Banyak setannya ya? Oh ilah, kan kadang tetangga begitu. Ya, anak kita disetelin merotal melulu, ya dianggapnya
usir setan, udah diem. Kenapa? Karena cara untuk melatih biar enggak stroke, hidayah itu turun lancar, biasakan mendengar yang baik-baik. Juga biasakan melihat yang baik-baik. Makanya anak-anak yang menikmati pornografi, dia akan terputus sinyalnya dari Allah. Karena gara-gara melihat yang kotor-kotor, otaknya rusak. Nah kita juga begitu, jangan sampai dengerin ngerumpian melulu, baca hot news melulu, loli. Kan gitu kan? Kan macam-macam yang dibaca, nggak cuma dibaca, mikir, ya kan? Siapa sih bapaknya? Oh kayak begini, oh pantesan, ya Allah. Itu ada salah satu menggoda kita agar paket data kita habis sehingga nanti nggak loading sama Allah, nggak nyampe. Kemudian apa? Jangan nodai pendengaran dan penglihatan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Itu akan membuat akhirnya nanti stroke kita, penyumbatan. Dahulukan pendengaran dan penglihatan daripada mulut. Jadi kalau belum lulus telinga kita dan mata kita, belum dapat petunjuk dari Allah, hindari komentar, diam aja. Nah, ini latihan pertama, gampang. Udah, pokoknya di rumah sekarang sering-sering dengerin kalimat yang baik, murotal, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, itu aja terus. Walaupun suami bingung, emangnya lu sakit apaan? Kok tumben alim? Kan kadang kita kalau lagi alim orang berpikirnya mau mati ya kan? Jangan kemarin hatiku mati, sekarang ingin menghidupkan hati. Nah, abaikan semua komentar orang. Nah, karena kita sedang latihan pertama. Lanjut. Setelah kita latihan mendengar, melihat yang baik-baik, mulai nih apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ini dipikirin di otak. Pikirin di otak. Itulah yang diminta oleh Allah pertama kali turunnya Al-Quran kepada Rasul. Surat Al-Alaq, Iqra, ayat 1 sampai ayat ke-5. Ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad, Iqra, baca. Coba ibu, Nabi Muhammad disuruh baca apa? Pada saat ayat ini diturunkan. Baca apa? Baca apa Nabi Muhammad? Baca Al-Quran. Lah, Al-Quran aja baru diturunin. Iya kan? Ini kan wahyu yang pertama diturunkan. Iqra, baca. Baca apa? Al-Quran belum ada. Kalaupun ada banyak buku-buku, ada kitab Taurat, kitab Injil, tapi Nabi Muhammad gak bisa baca. Iya kan? Nabi Muhammad sama kayak ibu, alif lempeng kagak tahu. Ya kan? Jadi alif di depan, alif di belakang. Ya contoh orang yang gak tahu alif, itu kan bacanya kagak ada panjangnya. Idza jaa, bacanya idza jaa. Itu ya kayak itu alif lempeng, oh ada alifnya ya. Nabi Muhammad sama kayak ibu, gak bisa baca, gak bisa nulis. Terus diminta oleh Allah berarti baca apa? Membaca sabda alam. Allah tidak hanya punya ayat kauliyah, Allah punya ayat kauniyah. Semesta alam itu. Berarti disuruh baca sabda alam. Alam ini gak cuma langit, bumi, dan bulan, dan bintang. Tapi di depan mata kita juga banyak sabda alam. Manusia. Berarti baca lingkungan. Karena nanti kalau kita kepingin cerdas dapat petunjuk dari Allah, semua yang kita baca dari alam semesta, yang kita baca dari lingkungan, alladzi khalaq, itu semua diciptakan oleh Allah, maka nanti ada maunya Allah. Contoh, nih, tunggu, ada nggak ya? Nggak ada.
contoh materi yang sebelumnya. Salah satu dari ciri agar otak kita itu mau latihan luhur. Membaca lingkungan. Saya mengajarkan, kalau ibu ingat materi yang sebelum-sebelumnya, salah satu dari untuk mencerdaskan otak kita adalah baca lingkungan, baca kabar yang ada di handphone kita. Kalau saya lebih senang mempelajari, mengajarkan otak saya dan hati saya biar sehat walafiat, yaitu baca berita status orang. Ya daripada berita news yang gerah kita, nggak tahu mana yang benar mana yang salah, mendingan baca status orang. Baca status orang bukannya kepo. Ini lagi dalam rangka mengamalkan surat Al-Alaq. Iqra, baca. Ya. Kenapa? Karena kita akan diminta oleh Allah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, agar apa yang kita baca membuat kita semakin mulia. Ya kan? Nah, apa yang kita baca? Kalau kita baca status, kalau ibu ingat pelajaran kita sebelumnya, ini akan melatih otak kita dan hati kita itu cerdas. Pertama, mampukah ketika kita melihat status orang, kita akan berlapang dada. Berlapang dada. Ya Allah, emang cuma dia doang yang puasa. Masa tuh update statusnya apa? Alhamdulillah menikmati waktu sahur. Kalau kita masih komentar, ya Allah kasihan ya nanti capek-capek puasa nggak diterima puasanya. Tandanya hati kita kotor, konslet. Kita tidak mampu mengambil hikmah. Afidah, hati kita ini buntu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dipikirin sama otak kita ternyata nggak ada petunjuk dari Allah. Karena terkunci, yang ada julid melulu. Ya orang yang lagi umroh, ya Allah padahal baru kemarin dia umroh, masa umroh lagi, mubazir banget ya. Dia gak punya sensitif apa? Ya saudara-saudara kita banyak yang kelaparan. Itu kan kalau dia nyumbang buat saudara-saudara kan lebih bermanfaat ya. Gak bisa ngambil hikmah, julid tandanya kotor. Maaf orang yang kayak begini gak akan dapat petunjuk dari Allah. Karena hatinya sempit, dia tidak punya afidah. Gak bisa ngambil manfaat. Dah, alhamdulillah kita sudah bisa mengambil hikmah. Kita sudah bisa berlapang dada. Semua status orang kita berlapang dada. Jangan komen melulu. Naik yang kedua. Mampukah melihat status orang gak cuma lapang dada. Tapi apa yang kita lakukan? Mengambil hikmah. Apa pelajarannya? Dia yang umroh melulu, kira-kira pelajarannya apa buat kita? Apa ya? Nah kalau belum mikir, berarti hati kita belum lapang. Kalau kita sudah lapang hatinya, semua yang dilakukan oleh orang, pasti kita bisa mengambil hikmahnya. Oh bisa jadi, dia sering umroh. Berarti apa? Kita bisa sering-sering titip doa. Kan begitu. Tapi gak cuma doa doang, sayang. Bagasinya kosong. Ya kan macam-macam kan ngambil hikmah. Bisa dititipin air zam-zam. Kan gitu kan. Nah itu ngambil hikmah. Jadi orang bisa mengambil hikmah kalau pelajaran yang pertama dia sudah terlatih. Yaitu berlapang dada. Nah, alhamdulillah kita sudah mampu lapang dada. Kita sudah mampu mengambil hikmah. Ya, emang dia doang yang ngaji, gue juga ngaji. Tapi kenapa ya kalau setiap ngaji tuh bareng-bareng nih ngaji. Enggak ada tuh postingan ngajinya. Yang ada apa? Postingan makan-makannya. La ilaha illallah. Kenapa kita komen? Kita tidak bisa mengambil hikmah. Berarti hati kita kotor. Nah terus kemudian yang ketiga, enggak cuma mengambil hikmah. Meningkat, kalau mengambil hikmah berarti kita sudah sukses, baik untuk diri sendiri. Dan kita kepingin, kita juga memberikan manfaat untuk orang lain. Gimana caranya? Maka yang ketiga, ini kalau saya. Yang ketiga, setiap melihat status orang,
tidak hanya saya berlapang dada, tidak hanya saya mencoba untuk mengambil hikmah, tapi yang ketiga, saya mencoba untuk bersedekah. Sedekah apa Bu? Dia jalan-jalan. Kita diminta untuk bersedekah. Sedekah apa Bu? Sedekah doa. Untuk melindungi dia jangan sampai rezekinya tidak barokah. Ya, maka doa kita sedekah agar dia berkah. Cukup dengan doa barokallah. Tulisannya gimana Bu barokallah? Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Arab, ba, ya kan, dikasih alif. Ya Allah ustazah, kagak bisa ngetiknya. Sekarang mah udah canggih. Banyak, tinggal copy paste, barokallahnya bunga-bunga, ya kan, barokallahnya stiker orang meluk, kan gitu kan. Ya, walaupun kita nggak fasih ngomongnya barokallah, barakallah, itu banyak panjang, ya kan, nggak fasih, tapi ternyata handphone kita menjadi saksi, kita fasih bahasa Arab, ya kan. Jadi setiap melihat status orang barokallah itu copy paste doang. Kalau ketemu, ya Allah lo sekarang adem banget nih kalau ngomong, ya nggak, stikernya apaan sih tuh, kan rata-rata huruf gundul kan bisa jadi teman kita nanya, tetangga kita, itu bacanya apaan sih, pokoknya gini deh, karena takut gak paseh, udah minimal sedekah barakallah, kan gitu. Nah ini yang harus kita persiapkan, ya bagaimana membaca sabda alam, membaca lingkungan. Silahkan, ada juga sih ustazah, saya mah males ngelihat status orang, kenapa merusak hati. Ya gimana kita bisa hati kita bersih kalau tak teruji, kan gitu kan. Ya, ada juga, ya Allah ustazah, cukup melihat wajah suamiku, itu kan menjadi sabda alam untuk aku belajar, ya silahkan, kan gitu kan. Artinya semua harus mencari cara untuk men-challenge. Mampukah kita mengambil hikmah dari setiap sabda alam, setiap lingkungan, situasi dan kondisi. Nah kemudian latihan lagi nih. Nah, tadi ya latihan banyak dengar, banyak lihat, kunci mulut. Ya, latihan untuk selalu melihat sabda alam, setiap situasi dan kondisi semuanya pasti ada pelajaran. Latihan apa lagi? Latihan nih telinga kita dirutinkan. Dengar apa? Al-Quran. Paham gak paham, lancar gak lancar. Ini dengerin Al-Quran itu dalam rangka biar kita gak setruk sama Allah. Biar lancar komunikasi sama Allah. Karena itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1-3. Dimulai dari sabda alam dulu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Semua alam semesta bertasbih kepada Allah. Alam semesta bertasbih. Sekarang giliran kita. Allah menyuruh. Ya, lihat nih, pertama kali Rasulullah dijadikan nabi, Rasul tuh gak bisa baca, umiyun. Tapi gimana akhirnya Rasulullah cerdas, bangsanya menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang khairu ummah. Nah gitu kan. Dimulai dengan yatslu alaihim ayatihi. Dibacakan. Rasul gak bisa baca. Yang ngebacain Rasul Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Jadi begitu ibu. Ibu mau dibacain sama ustadz siapa? Gampang. Gak usah nanya nomor teleponnya. Kita tahu aja namanya. Langsung deh tulis. Muzammil. Yang Ustadz Al-Muzammil ya. Ustadz Muzammil. Kan gitu kan. Langsung dia datang. Yang penting apa? Punya paket aja. Ya Allah sombong banget sih kalau aja lah. Ya gak punya paket. Saya gak mau yang orang Indonesia. Saya maunya yang ulama Timur Tengah. Ya misalnya apa? Imam Haramain As-Sudesi. Kita panggil. As-Sudesi bacain juz 30. Datang gak ke rumah kita? Datang. Gak pakai ketok assalamualaikum. Di handphone kita. Jadi bacain. Ya itu caranya. Karena ketika dibacakan ayat-ayat Allah, efeknya apa?
wa yuzakkihim. Langsung hatinya bersih, otaknya bersih. Karena telinga dan matanya bersih. Jadi selalu pendengarkan. Paham gak paham, lancar gak lancar, pokoknya bacakan. Ini metode yang bagus kalau ibu kepingin anak cucu menjadi penghafal Quran. Terus dengarkan. Kepingin otak dan hatinya bersih, terus didengarkan. Kemudian yang berikutnya, bentengi interaksi kita, jangan sampai nanti loadingnya lama sama Allah. Ya, sekali lagi itu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran yang dibaca itu akan membentengi telinga kita, mata kita, otak kita, hati kita dari hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah. Menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat sama kita. Orang-orang yang ingin meracuni kita. Itu juga dengan baca Al-Quran. Itu surat Al-Isra ayat 45. Apa kata Allah? Wa idza qara'tal Qur'an. Bukan dibacakan, kita baca. Kalau kamu baca Al-Quran, langsung nanti Allah akan berikan kamu hijaban masturo, dinding yang gak akan bisa ditembus oleh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Jadi orang yang jahat sama kita, orang yang ingin mengotori kita, ingin mengotori anak-anak kita, cukup bentengi dengan Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, ini latihan. Makanya baca Al-Quran itu bukan beban. Baca Al-Quran itu kebutuhan untuk membuat otak kita sehat, otak kita cerdas. Makanya kan banyak para ulama yang menyebutkan kalau anak-anak penghafal Quran biasanya dia akan cerdas. Kan gitu. Lanjut. Nah sekarang udah tadi telinga sama mata. Berarti latihannya gimana telinga sama mata kita bisa loading nih, dapat petunjuk sama Allah. Otaknya sama nanti jantung hatinya, gitu kan? Jadi yang tadi tuh Bu, itu baru latihan pendengaran sama penglihatan. Susah atau gampang? Yang tadi tuh latihannya. Susah atau gampang? Gampang ya Allah, dan tolong bimbing aku. Begitu. Ya, karena cukup cari ayat-ayat Al-Quran, sering-sering dengar kalimat yang baik. Dan jangan difungsikan apa tadi? Mulut. Jadi latihan pertama ini mulut jangan difungsikan. Kecuali kalimat yang baik. Gitu. Dah, pokoknya seminggu, 2 minggu, kalem dulu tuh mulutnya. Kenapa? Lagi latihan. Nah baru kemudian sekarang latihan yang berikutnya. Kalau Allah sudah menyuruh kita, apapun yang terjadi gunakan telinga kamu dan mata kamu sampai kapan? Sampai Allah kasih petunjuk. Kasih petunjuknya itu melalui akal dan hati. Jadi akal dan hati. Ini salah satu contohnya nih. Enak Bu. Cara yang kedua biar loadingnya gak pakai lama, Allah kasih petunjuk. Caranya gimana? Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard. Kita disuruh jalan-jalan. Disuruh jalan-jalan bukan agenda taklim, tapi agenda dari Allah. Afalam yasiru fil ard. Emangnya kamu kurang jalan-jalan ya? Makanya tuh gara-gara kurang jalan-jalan, fatakuna lahum qulub, kamu punya hati, dalam kurung para ulama tafsir menyebutkan akal yang gimana? Gak bisa berpikir. Jadi cara yang kedua adalah sering jalan-jalan. Ya mau jalan jauh kek, jalan deket kek. Ya diminta oleh untuk jalan-jalan. Karena nanti apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ini akan tersimpan di otak kita. Sehingga kita akan tahu gimana caranya Allah mengasih petunjuk buat kita. Allah itu nanti akan ngasih informasi kepada kita, petunjuk buat kita berupa ilham. Tadi kan ya Allah akan memberikan petunjuk. Berupa apa?
Petunjuk tidak dengan malaikat Jibril. Petunjuknya berupa ilham. Fa'alhamaha fujuraha. Allah akan berikan ilham. Ilham itu adanya di mana? Otak dan hati. Menjemput ilham wahyu ya Bu, bukan ilham. Ya Allah, saya punya tetangga ilham ganteng banget. Ya jangan. Ini ilham dari Allah. Ya, jadi menjemput ilham dari Allah, telinga dibuka, mata dibuka, maka nanti ilham itu akan datang melalui otak kita. Nanti masuk ke hati kita. Maka lihat, inilah yang disabdakan sama Rasulullah. Berarti nanti Allah akan ngasih kita ilham kalau hati kita sama otak kita mampu berfungsi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ketika Wabisah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana caranya sih Wabisah tahu ini baik, ini enggak baik, ini dosa, ini neraka, ini teman yang baik, ini teman yang enggak baik. Gimana sih Rasul? Ternyata Wabisah diminta sama Rasul apa? Istafta qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi suruh minta fatwa sama hati. Terus gimana caranya hati ngasih fatwa? Apa kata Rasulullah? Nanti albir, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, nanti akan difikirkan oleh otak kamu, maka nanti otak kamu akan mendapatkan ilham dari Allah. Dan kamu merasakan ilham itu bukan di otak. Kamu merasakan ilham itu di dada kamu. Yaitu kalau itu kebaikan, itu teman yang baik, itu restoran yang baik, itu rumah yang baik, maka kamu akan merasakan sensornya itu dari Allah berupa hati kamu itminan, tenang. Kok kayaknya adem ya? Mau ngekos di sini untuk anak. Kok kayaknya adem ya? Ngelihat mukanya calon mantu. Misal. Kok kayaknya adem ya? Mau milih restoran di situ. Berarti tandanya itu Allah ngasih ilham. Tandanya itu kebaikan. Terus kalau ternyata Allah ngasih isyaratnya berupa apa? Mahaka fin nafs, ngeganjal. Aduh, kok kayak gini sih? Watarodat, dek, 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 dek. Itu jantung berarti diminta oleh otak berdetak kencang, dek, 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 dek. Akhirnya nyesek, ngeganjel. Maka Allah ngasih isyarat. Itu apa Bu? Al-ithm. Hati-hati loh, itu gak baik. Itu bisa dosa. Itu bahaya. Nah, hati yang seperti ini, jantung hati seperti ini, inilah yang loadingnya sama Allah itu cepat. Kalau dimulai dengan terbiasa mendengar yang baik-baik. Terbiasa melihat yang baik-baik. Maka petunjuk dari Allah, otak luhur kita akan ngasih instruksi kepada jantung, maunya Allah itu baik. Maka nanti jantungnya dek, dek, hatinya lapang. Tapi kalau ternyata Allah akan kasih tahu, jangan ke situ. Otak akan memerintahkan jantung, dek, 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 dek. Akhirnya hati kita ngeganjel. Tandanya Allah sedang berkomunikasi kepada kita. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang latihan hidupnya selalu mendengar yang baik, melihat yang baik, maka dia akan dijaga sama Allah yang maha baik. Nah, salah satu contoh, saya ingin stimulasi aja. Ibu, bohong itu salah atau benar? Ternyata mulut ibu mengucapkan kata-kata bohong, ngebohongin orang. Ibu lihat yang dibohongin senang. Jadi mata kita, telinga kita melihat orang yang dibohongin sama kita ternyata senang. Kira-kira menurut kita itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik?
Bohong yang kayak gitu baik atau nggak baik? Nah, baik atau nggak baik? Nah, sekarang tanyakan kepada hati ibu. Ibu lagi ngebohongin anak biar makannya banyak. Ayo Neng, makan yang banyak Neng. Kalau nggak makan panggil polisi nih. Pak polisi, tuh Pak polisi tuh, ya kan? Atau, ya kan? Iya makan. Ntar ibu panggilin Cicek yang warna pink nih. Cicek, sini deh, adek mau makan. Tuh dek, tuh kan bisa dia. Kan ya, alhamdulillah habis semangkok akhirnya. Kira-kira pada saat kita melakukan itu, hati kita tenang atau hati kita deg-degan? Bohong itu dosa atau enggak apa-apa? Ngebohongin anak kecil dosa atau enggak apa-apa? Jangan sampai ada enggak dalil boleh berbuat bohong sama anak. Jangan sampai nanti ternyata kita masuk neraka. Kenapa? Karena jariah dosa, bohongnya banyak banget. Ya anak udah tahu ternyata ya Allah gue dibohongin, tapi ternyata bohongnya ibu saya mantep. Akhirnya kan melanjutkan, kan gitu. Nah ini, ya jangan sampai juga, ya Allah hati kita konslet berarti. Kalau kayak begini, jangan harap Allah memberikan ilham. Mau ngebohongin suami, begitu dengar motornya, dek, tanda hati kita baik. Tapi kalau mau ngebohongin suami, begitu dengar motornya, anak kita yang deg-degan. Mama, tak ketahuan gak? Diem. Bismillah pokoknya. Serahin ke ibumu. Berarti hatinya konslet. Berarti jangan harap, ya Allah saya kalau disuruh jadi MC nih di majelis taklim, saya deg-degan. Berarti Allah ngasih ilham sama saya. Itu perbuatan yang tidak baik. Apa begitu? Nah, orang yang dapat ilham dari Allah kalau dia terbiasa mulutnya tidak sampah semua. Mulutnya tidak akan melakukan hal yang kotor. Habis nyakitin orang, lega kita. Belum nyakitin orang, masih ngeganjel. Yang mana sih orangnya? Aku pengen tahu, yang mana? Ntar aku ngomong. Belum ketemu, mana sih? Lu kenapa sih gelisah? Gue belum ketemu. Belum ketemu gelisah. Tapi begitu udah ketemu, sampai tuh orang nangis-nangis, baru lega. Kalau kayak begitu berarti hatinya konslet atau hatinya bersih? Nah, jangan berharap dia akan menjadi ulil albab. Karena dia tidak menjaga hatinya. Nah untuk itu berarti kita harus lihat kayak apa sih orang yang ulil albab. Agar ini menjadi barometer kita ini udah hatinya udah bersih atau belum. Telinga, mata, otak sama hatinya udah bersih belum? Al-Quran menyebutkan orang yang ulil albab berarti hasil berpikirnya dia akan menyebabkan dia akan selalu berzikir kepada Allah. Gak suka ngeliat orang itu, tetap dia berzikir astagfirullah. Senang lihat orang mendapatkan rezeki, dia akan berzikir alhamdulillah. Sedih kenapa dia yang bagus, kok aku kagak bagus. Tetap dia berzikir, alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini ada dalam surat Ali Imran ayat 190. Orang yang ulil albab, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Kayak apa orang yang ulil albab? Saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia tiduran, lalu dia berpikir kepada Allah, jadi dia tetap zikir, lalu otaknya berpikir, semua yang tercipta tidak sia-sia. Pasti semua ada hikmahnya. Ambil hikmah dari setiap masalah yang ada di depan kita. Itu ciri-ciri orang yang ulil albab. Terus yang kedua, meningkat tadi, mengambil hikmah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya orang yang Allah berikan kesempatan bisa mengambil hikmah hanyalah mereka yang disebut oleh Allah yu'til hikmata may yasha. Allah akan berikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah itu sesungguhnya mereka adalah orang yang bisa mengambil pelajaran
dan mereka lah orang-orang yang ulil albab. Pokoknya apapun yang terjadi, belajar untuk mengambil hikmah. Handphone hilang, ambil hikmahnya. Apa ambil hikmahnya, Bu? Alhamdulillah, Allah ngasih kesempatan saya untuk ganti handphone. Ya kan? Kan gitu. Mau marah-marah gimana? Orang udah hilang, ya ambil hikmahnya. Terus, orang yang ulil albab gak mageran, malas gerak. Tapi orang yang ulil albab, dia akan selalu termotivasi untuk berbuat baik. Gerah, kalau ada kebaikan gak dikerjain tuh gak nyaman. Ini banyak macam-macamnya. Ya, di antaranya adalah orang yang tidak pernah mengingkari janji. Orang yang selalu bersilaturahim. Orang yang sabar, orang yang sholat, orang yang berinfak, itu latihan. Berarti kalau dia mampu bersabar, berarti otaknya mampu menyuruh hatinya untuk tenang, 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 tenang. Ada hikmahnya. Apa yang akan kita lakukan? Lanjut. Cepat merespon kalau ada kebaikan. Gerah kalau ada kebaikan yang belum dia kerjakan. Karena Allah berfirman, alladzina yastami'unal qaula. Mereka yang mendengarkan perkataan itu, jadi perkataan yang baik, wa yattabi'una ahsana. Lalu akhirnya dia langsung mengikutinya ya dengan kebaikan. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah yang Allah berikan petunjuk, dan ulaika hum ulul albab. Mereka orang yang cerdas. Contoh sederhananya orang yang cerdas atau enggak cerdas. Dipanggil sama Allah. Sehari 5 kali. Apa, Bu? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komentar kita apa? Ya Allah, udah azan aja. Tanggung nih, belum kelar. Tandanya otaknya konslet. Sehingga hatinya konslet. Lalu menyuruh organ seluruh tubuhnya juga konslet. Dilihat dari kebakaran di mulutnya. Ya Allah, baru mau merem, udah azan aja. Besok-besok kalau azan jangan kenceng-kenceng dah. Jangan. Ya Allah. Itu dia. Kemudian ciri-cirinya lagi nih orang yang ulil albab. Gampang. Mampukah dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor? Mampukah dia tidak berdebat? Ini latihannya di bulan-bulan haji. Berarti dari Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang bulan apa? Rabiul Awal. Berarti belum lama kita meninggalkan bulan haji. Jangan cuma yang haji doang, takut ngomong kotor. Padahal kita pun yang di tanah suci, yang di tanah air, bulannya apa? Sama bulan haji. Nah Allah menyebutkan orang yang berakal sehat, jangan sampai kita akal sehat waktu bulan haji doang. Begitu udah Rabiul Awal, udah kagak sehat lagi. Kayak apa itu? Mereka yang wala rofasa, gak berkata kotor, gak berkata fasik, kemaksiatan, dan tidak bertengkar, berdebat. Orang yang seperti ini berarti dia punya bekal. Berarti bekalnya adalah orang-orang yang fattakuni ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah orang yang berakal sehat. Jadi orang yang ngajakin ribut melulu, berarti dia lagi kagak waras. Nah kalau orang itu lagi gak waras, kita jangan ikut-ikutan kagak waras. Jadi kalau suami ngajakin ribut, dia lagi gak waras, Bu. Nah ibu jangan keikutan kagak waras. Kalau ibu waras, suami lagi marah-marah, lagi ngajakin ribut, apa yang akan kita lakukan? Diemin aja, ya kan? Lo kok diam aja, lo gue waras, ya kan? Ya kan? Diemin aja. Jangan sampai, ya dua-duanya agak waras, kan gitu. Jadi kalau ibu kepingin tahu, biar kita nggak marah-marah, jadi belajar. Saat kita lagi marah-marah, minta di videoin. Nanti kalau mama lagi marah-marah, videoin ya. Nah, kita pengen lihat muka kita. Ya kan? Ternyata kalau lagi marah-marah muka kita gimana, Bu? Ya kan? Jadi kalau mau marah-marah langsung, ya kan? Ingat. Pak, gitu kan kenapa? Ya takut tadi videoin, ya kan?
Nah itu jadi orang yang lagi marah-marah tandanya dia lagi gak waras. Orang yang suka ngomongnya kasar, ngomongnya nyakitin, berarti dia kagak waras. Nah, jangan sampai kita dianggap sama Allah gak waras. Warasnya kalau lagi baca Quran doang. Tapi udah sodaqallahul azim, kagak waras, astagfirullahaladzim. Nah terakhir ya kan, kalau memang kita menginginkan semua ikhtiar. Saya lupa ada yang belum saya cantumkan di sini. Ibu salah satu dari ikhtiar agar kita bisa waras, nih otak kita biar dicuci selain tadi latihan, jangan lupa cucilah otak kita dengan banyak berwudu. Wudu salah satu organ yang harus dibasuh adalah muka. Bedanya wudu sama cuci muka, kalau cuci muka paling cuma menghilangkan debu di muka. Tapi kalau wudu, dalam hadisnya Rasulullah SAW, itu akan membersihkan otak-otak ngeres kita. Mata-mata ngeresnya kita. Karena itu akan menggugurkan dosa-dosa. Maka jangan sampai kita meninggalkan wudu. Wudu jangan cuma mau sholat doang. Mau berangkat keluar dari rumah pun wudu. Mau tidur, wudu. Mau masak, wudu. Kenapa? Karena jangan sampai ya lagi masak otak kita ngeres. Ya kan? Ya Allah kalau enggak iman-iman nih gue racunin tuh. Berarti otaknya ngeres, kenapa? Udah niat mau ngeracunin. Oh ya iya astagfirullahaladzim karena tadi belum wudu. Wudu itu akan membersihkan kotoran-kotoran di otak kita. Kotoran-kotoran di mata kita. Dosa-dosa yang menghalangi petunjuk Allah. Sama satu lagi, banyak-banyak sujud. Nah kalau ibu yang dengkulnya udah gak kuat sujud, jangan tinggalkan kenikmatan sujud. Paling enggak apa? Ambil isyarat untuk sujud. Apakah ambil meja, ya kayak misalnya duduk di sini, ya kan? Itu posisi sujud. Kenapa? Karena ketika jidat kita itu ditempelkan dalam rangka sujud, itu pun otaknya itu akan dibersihkan oleh Allah. Maka rukun sujud itu kan muka, tempelkan. Jadi kalau kita udah nggak bisa sujud di lantai, sujud di meja. Ya. Kenapa? Karena aqrabu al-abdu inda rabbi. Posisi yang paling dekat antara aku dengan hambaku adalah saat dia sujud. Karena sujud ini itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akan membersihkan kotoran-kotoran di otak kita. Itu sujud dan berwudu. Nah terakhir, perbanyaklah dengan berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah tolong perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar. Warzuqna tiba'ah. Dan rezekikan kepada kami untuk mengikutinya. Jadi gak cuma lihat doang. Oh itu tahu kebenaran, maka Allah akan rezekikan. Mata kita ngelihat, langsung dipikirin sama otak kita, itu baik loh. Jangan sampai rugi kamu tinggalkan. Maka nanti otak akan kerja sama-sama hati, karena dia seperti organ jantung yang sirkulasi darah, sirkulasi oksigen, maka nanti bersama dengan oksigen kita, bersama dengan darah kita, itu ada nilai-nilai kebaikan. Maka nanti tangan, kaki semua akan bergerak untuk melakukan kebaikan. Itu adalah rezeki dari Allah. Minta sama Allah. Wa arinal batila batila. Ya Allah tunjukkanlah yang batil itu batil. Jangan cuman oh itu enggak benar, itu enggak bagus. Tapi warzuqnaj tinabah. Rezekikanlah kami untuk menjauhinya. Karena nanti kita ngelihat itu enggak bagus-bagus, Allah ngasih ilham. Ada di otak kita, itu enggak bagus loh. Maka nanti kerjasama dengan hati kita dek 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 dek. Maka nanti otak akan menyuruh tangan kita, kaki kita jauhi, 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 jauhi. Jangan kerjakan, jangan kerjakan, jangan kerjakan. Semua itu ketika memang kita meminta kepada Allah dengan doa ini. Ya moga-moga latihan ini ya latihan yang sederhana tapi terus menerus kelak
Allah akan hadiahkan kepada kita muslimah-muslimah yang berotak mulia, berotak luhur. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, ya monggo Ibu. Ininya kedengeran nggak? Cuma satu ya? Iya. Cuma satu ya? Ini yang satu rusak. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Mau nanya ini Bu Ustazah, kita sudah coba untuk menutup mata, menutup telinga, tapi bukan dengan orang lain Bu Ustazah, masih saudara sendiri. Terus Bu Ustazah, terus. Saya udah pilih diam, diam dan diam. Tapi terus, akhirnya saya jadi gak betah di rumah Ustazah, gimana tuh? Soalnya rumahnya sebelahan. Gimana cara ininya Bu Ustazah? Soalnya kadang-kadang ada batas waktu, ada batas kesabaran juga ya Bu Ustazah ya. Gitu. Jadi saya udah coba untuk tutup mata, tutup telinga, nggak mau tahu lagi gitu. Tapi terus ada aja masalahnya tuh ada aja. Jadi kadang-kadang ya udahlah jadi nggak betah di rumah Bu Ustazah. Gimana tuh Bu Ustazah? Makasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kali ya Ustazah. Satu lagi siapa? Bunda? Yang mau bertanya dipersilakan, siapa lagi? Kalau tidak ada langsung dijawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ibu. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang ampun ya Allah, ini benar-benar merusak pemandangan, merusak pendengaran, akhirnya mau nggak mau ngefek ke hati. Ya, nggak kepengen denger, ya namanya kuping pasti mendengar, nggak kepengen lihat, emang kita bukan buta kan gitu kan. Nah untuk hal yang seperti ini, yang pertama kan bisa jadi di kondisi kita sedang lagi lemah-lemahnya, butuh kekuatan, nah gitu kan. Maka mintalah kepada Allah kekuatan untuk menghadapi lingkungan yang seperti ini. Banyak doa, misalnya yang pertama, memang rata-rata ketika kita berhadapan dengan lingkungan yang tidak baik, para nabi mengajarkan kepada kita memulai dengan istighfar terlebih dahulu. Tidak hanya istighfar untuk kita, tapi istighfar untuk orang-orang itu. Nah, contoh misalnya pertama doa surat Nuh, surat 72. Nuh itu 71. Ya surat 71 di ayat yang terakhir. Ketika Nabi Nuh, kan kalau kita lihat kisahnya yang membuat Nabi Nuh ngejengkel banget hatinya. Itu orang yang terdekat dengan dia kan? Siapa Bu? Anaknya sama istrinya yang bilang Nabi Nuh juga gila kan gitu kan. Nah, akhirnya Nabi Nuh minta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan. Ya dengan doanya dalam surat Nuh surat 71 di ayat yang ke-28. Nah, apa kata Nabi Nuh? Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Kemudian wali walidayya. Dan kedua, orang tuaku. Siapa lagi? Waliman dakhala baitiya mu'minan. Dan ampunilah orang-orang baik yang masuk ke dalam rumahku. Baik orang itu beriman laki-laki ataupun beriman yang perempuan. Yang terakhir apa? Wala tadzididz zalimina illa tabara. Ya Allah, ya yang dekat-dekat dari rumahku dan mereka adalah orang-orang yang niatnya gak benar, niatnya gak baik, orang-orang zolim itu, jangan berikan mereka kecuali tabara, kehancuran.
Nah, itu doanya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh cuma minta karena kita tidak bisa mengendalikan semua orang. Ya, kita tidak bisa lari dari lingkungan. Ketika memang itu mau nggak mau kita berada dalam lingkungan itu, maka Nabi Nuh cuma meminta kepada Allah, kalau lingkungan saya adalah lingkungan yang baik, tolong ya Allah, ya ampunilah aku, agar istighfar itu menguatkan kita. Seperti air yang mengademkan hati kita, itu kan istighfar. Ampunilah kedua orang tuaku dan para tamu yang baik-baik. Nah, itu seperti kita punya deposit air yang mengademkan hati kita. Dan untuk mereka yang zolim, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Jangan berikanlah kepada mereka yang zolim illa tabaro, kecuali kehancuran. Nah, itu doa yang pertama. Yang kedua, ya kita juga mungkin bisa mengambil dari doanya Muhajirin dan Ansor. Surat Al-Hasyr, surat 59. Kenapa? Muhajirin dan Ansor, mereka orang baik. Tapi kadang ada orang yang suka mengadu domba. Biar yang baik-baik ini jadi resah. Kan gitu kan? Nah, akhirnya apa? Muhajirin dan Ansor dalam surat 59 berdoa kepada Allah di ayat yang ke 10. Yaitu mereka berdoa kepada Allah. Rabbana firlana. Minta deposit air dulu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Dan juga orang-orang yang beriman sebelum kami. Agar deposit air itu saat hati kita panas, kalau kita punya air, adem. Itu kekuatan istighfar. Lalu Muhajirin dan Ansor minta apa Ibu? Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Tolong ya Allah, berikanlah aku benteng. Jangan sampai julid kalau mereka adalah orang-orang baik. Ya, kenapa? Karena jangan sampai terkompori seperti Muhajirin dan Ansor. Itu gara-gara orang munafik ngomporin, akhirnya mereka kesel sama saudara. Jangan sampai kita kayak begitu. Kita lagi kesel nih sama tetangga. Akhirnya pelampiasannya kemana Bu? Ke anak. Kamu gak bisa diem banget sih? Ya kan mama tadi udah bilang begini-begini. Kok mama marah-marah? Oh memang gak marah-marah? Kan kadang begitu. Jangan sampai ada provokator dari luar, akhirnya hati kita gak punya batasan, juga kesel sama orang yang tidak layak kita omelin. Orang yang tidak layak kita benci. Kan gitu. Nah itu Muhajirin Ansor minta benteng sama Allah. Ya Allah tolong jangan engkau berikan kedengkian di hatiku. Tolong cabut rasa kedengkian di hatiku. Ya, kepada orang beriman. Innaka ra'uf, tapi tolong ya Allah. Karena engkau maha penyayang. Sehingga tanamkan hatiku kasih sayang. Rahim, ra'ufur, rahim. Itu doa yang kedua. Nah, yang berikutnya mungkin kita harus punya sudut pandang. Biar orang itu apapun yang dilakukan itu gak ngefek sama kita. Nah, contoh, saya pernah punya satu kasus seorang anak. Itu ya dia ibaratnya ketika diomelin sama ibunya, ya kan? Saya bilang, kamu kenapa sih kok kalau lagi diajak ngomong sama ibumu itu kok kamu kayaknya nggak ibaratnya nggak masuk gitu loh. Ya ternyata apa? Dia udah muak dengan omongan ibunya. Ya sehingga apa? Aku tuh takut tante, aku takut kalau aku dengerin omongannya mama, aku tuh nggak boleh ngebales, nggak boleh nggak boleh berargumentasi karena mamaku kayak begitu. Kalau aku berargumentasi, dia pasti menganggap aku itu
durhaka. Ya. Tapi kalau aku dengerin terus, aku sakit hati. Terus kamu gimana? Kenapa mama kamu kok bilang kok diajak ngomong tuh kayaknya nggak dengerin gitu, ya kan? Ya karena aku sekarang gini tante, setiap mama ngomong, aku lagi ngebayangin mama lagi nge-rap. Ya jadi ibunya ngomong dia mah ya lagi ngebayangin nge-rap, oh gitu. Tapi jangan mamaku nyuruh aku ngulangin, tadi mama ngomong apa? Aku nggak tahu, ya kan? Jadi caranya ya kadang kasihan anak ya. Ya aku kan gak begitu mah, dengerin kamu tuh jangan suka banyak. Dengan aku membantah, padahal aku gak begitu, aku dibilang anak durhaka. Tapi mamaku gak berhenti-berhenti. Akhirnya apa? Aku langsung ngebayangin, dia bilang anak cerdas juga gitu. Dia gak mau ngelawan sama ibunya, ya. Dan dia gak mau sakit hati sama omongan ibunya. Dia mampu menyuruh telinganya, ya bahwa apa? Otak itu menyuruh telinganya apa? Itu ibunya lagi nge-rap. Jangan kamu begitu, itu aja ya gitu-gitu. Oh gitu, dia bilang, terus aku juga salah. Ya kan? Ya, jadi kadang orang tua selalu merasa pasal 1 sih ya selalu benar. Kalau ternyata ibunya dianggap salah, akhirnya anaknya disuruh kembali. Jika ibunya salah, maka kembali ke pasal 1, kan gitu kan. Sampai anak itu gitu, terus jadi tante aku ngapain? Aku mau membela, aku dibilang durhaka. Aku tinggalkan, dianggap aku durhaka. Ya aku akhirnya apa? Ya aku sayang sama mama, mama tuh kalau lagi, biasanya tuh mama kalau lagi kesel sama papa kayak begitu tuh. Lampiasnya aku, ya udah, ya biar mama lega. Ya ketika mama lagi marah-marah, aku ngebayanginnya, mau lagi nge-rap. Kakak jangan begitu, kakak tak boleh begitu gitu. Keren juga nih anak. Nah mungkin Bu, maksud saya adalah jangan anggaplah orang yang tadi lagi ngomong-ngomong, lagi marah-marah, lagi ngomen melulu, mungkin ya kalau pakai anak tadi dia lagi belajar nge-rap. Atau yang kedua, dia lagi ngidam. Akhirnya apa? Muntah-muntah, gitu kan. Nah, kalau kita munculnya dia lagi mual, yang ada akhirnya kita muncul rasa kasihan. Jadi mampu menghadirkan ya, dengerin atau tidak ngedengerin, itu tergantung otak kita menyuruh telinga kita ya, meresponnya dengan berlebihan atau seperti anjing yang menggonggong. Itu yang kedua, dari sudut kita. Yang ketiga, tadi satu rumah atau beda rumah Bu? Hah? Nah, tetangga berarti. Nah, kalau itu adalah tetangga, untuk mencegah nahi mungkar, tidak bisa kita mengomentari tetangga. Kita harus menggunakan fasilitas rukun tetangga, RT. Kan gitu kan? Nah, karena bisa jadi nanti peraturan-peraturan itu yang akan membuat paling tidak ada diskusi di dalam ya lingkungan kita. Agar apa? Agar tetangga punya masalah jangan membuat gaduh, menambah masalah orang. Gitu kan? Karena ibaratnya kalau itu adalah tetangga, cara yang paling memungkinkan adalah diselesaikan dengan sesama rukun tetangga. Ya, diskusi di RT atau di komplek. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sekedar berbagi, mintalah tolong sama Allah dengan doa. Belajarlah untuk menguatkan hati kita. Dan yang ketiga, selesaikan tidak sendirian. Tapi harus bersama dengan ya aparat setempat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, hari ini